Halo semuanya, video ini adalah bagian pertama dari 3 video yang khusus membahas materi pencocokan string untuk kuliah strategi algoritma. Ketiga video ini akan menjadi bahan pelengkap dari materi yang sudah tersedia pada diktat kuliah Pak Rinaldi dan materi PowerPoint yang juga sudah dibuat oleh Pak Rinaldi. Video pertama ini berisi pengantar mengenai pencocokan string dan sedikit review pendekatan brute force untuk menyelesaikan persoalan pencocokan string, yang sebetulnya sudah pernah kita bahas pada materi algoritma brute force. Video kedua berisi penjelasan mengenai algoritma Knuth-Morris-Pratt atau KMP untuk pencocokan string. Dan video ketiga berisi penjelasan mengenai algoritma Boyer-Moore atau BM untuk pencocokan string. Terdapat dua istilah yang harus kita kenali dulu untuk membahas pencocokan string. Istilah pertama adalah teks atau sering disingkat dengan T, yaitu suatu string yang relatif panjang dengan banyaknya karakter, misalnya sejumlah N. Contoh sederhananya di sini adalah teks saya alien. Kemudian istilah kedua adalah pattern atau P, yaitu sebuah string dengan banyaknya karakter, misalnya M, dengan nilai M yang biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang teks atau nilai N. Contoh pattern di sini, Ali. Persoalan pencocokan string adalah persoalan untuk menemukan lokasi pertama di dalam teks yang memiliki kesamaan dengan pattern yang diinginkan. Beberapa contoh aplikasi yang memanfaatkan pencocokan string adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian sebuah kata atau term tertentu di dalam suatu editor teks. Yang kedua, web search engine yang mencari dokumen-dokumen yang mengandung query sesuai masukan oleh pengguna. Untuk kedua contoh yang pertama dan kedua ini mungkin lebih terbayang karena representasi persoalan masih berupa teks. Contoh aplikasi berikutnya adalah analisis citra, dalam hal ini adalah fingerprint recognition. Dalam sidik jari terdapat fitur lengkungan yang cukup unik yang disebut sebagai minutiae. Dalam pengenalan sidik jari, pola minutiae ini yang dicari di antara banyak pola-pola yang sudah terdaftar atau tersimpan dalam basis data sidik jari. Jadi kumpulan pola minutiae yang ada bisa kita analogikan sebagai teks panjang, dan sebuah masukan minutiae adalah sebuah pattern atau pola yang ingin kita cari apakah pola tersebut ada yang sesuai dalam basis data kumpulan minutiae yang ada. Contoh terakhir adalah pencocokan rantai asam amino atau sering juga disebut sebagai rantai kode protein pada rantai DNA. Pencocokan rantai asam amino bisa digunakan untuk memeriksa, misalnya apakah seseorang memiliki kesamaan rantai kode protein dengan orang lain untuk melihat apakah keterhubungan kedua orang tersebut orang tua dengan anaknya atau bukan. Selain itu, pemeriksaan rantai kode protein bisa digunakan juga untuk melihat apakah DNA seseorang memiliki kelainan rantai kode protein dalam rangka diagnosis untuk penanganan selanjutnya. Beberapa konsep yang akan kita gunakan dalam materi pencocokan string adalah yang pertama, kita akan membahas definisi string. String adalah rangkaian atau larik atau array dengan tiap elemennya adalah karakter. Jika kita memiliki sebuah string dengan banyaknya karakter sejumlah M, maka kita bisa mengakses setiap karakternya mulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke M-1. Contohnya jika kita memiliki string Andrew, panjangnya adalah 6, yang dimulai dari indeks ke 0 dan diakhiri dengan indeks yang ke-5. Konsep berikutnya yang akan kita perlukan pada algoritma pencocokan string nanti adalah prefix atau awalan. Kita bisa mengakses awalan dari sebuah string yang merupakan substring atau bagian dari string yang harus diawali dengan indeks ke 0 dan berakhir di indeks ke K, di mana nilai K ini bisa dimulai dari nilai 0 hingga nilai M-1. Jadi contohnya ketika kita melakukan pencarian substring untuk prefix dengan K-nya sama dengan 0, maka kita hanya memiliki karakter A. Tapi jika kita set K-nya bernilai 1, berarti prefix yang kita miliki adalah AN. Jangan lupa juga, himpunan kosong adalah bagian
dari prefiks suatu string. Konsep selanjutnya yang akan kita gunakan adalah suffix. Berbeda dengan prefiks, suffix adalah substring atau bagian dari string yang harus diakhiri dengan karakter pada indeks ke M-1 dan diawali oleh indeks yang ke K, di mana nilai K bisa bernilai 0 hingga M-1. Jadi misalnya ketika kita ingin mencari suffix sebuah string, dengan K-nya kita set nilainya M-1 untuk string Andrew, maka kita hanya memiliki suffix W saja. Ketika kita set K-nya sama dengan 3, maka kita memiliki suffixnya adalah REW. Dan lagi-lagi sama seperti prefiks, jangan lupa bahwa himpunan kosong adalah suffix dari sebuah string. Sekarang kita review kembali pendekatan brute force. Pada pendekatan ini, konsep prefiks dan suffix belum digunakan. Karena pendekatan ini bersifat naif, maka cara yang dilakukan untuk pencocokan string juga sangat sederhana. Kita memeriksa sebuah pattern P, mulai indeks pattern yang ke-0, dibandingkan dengan indeks teks yang ke-0. Jika berbeda, maka kita akan melakukan pergeseran pattern satu karakter ke kanan. Sekarang kita mulai pemeriksaan pada indeks teks yang ke-1 dan indeks pattern yang ke-0. Jika ternyata karakter pada teks sama dengan karakter pada pattern, maka kita lanjutkan pemeriksaan dengan karakter berikutnya pada teks dan karakter berikutnya pada pattern. Ketika kita memeriksa indeks kedua pada teks dan indeks ke-1 pada pattern, ternyata karakternya berbeda. Maka yang kita lakukan pada algoritma brute force adalah mengulang pemeriksaan mulai indeks pattern yang ke-0 dengan posisi pada teks bergeser 1. Pemeriksaan sekarang dimulai dari indeks kedua pada teks dan pattern diperiksa mulai indeks yang ke-0 lagi. Hal ini dilakukan seterusnya hingga ditemukan lokasi teks di mana seluruh karakter pattern bersesuaian dengan teks atau ketika telah sampai di akhir pemeriksaan. Detail implementasi pendekatan brute force dalam bahasa Java bisa Anda akses pada materi PowerPoint untuk kuliah pencocokan string. Dari pendekatan brute force, kita akan mencoba melihat kasus terburuk, kasus terbaik, dan kasus yang umum terjadi pada pencocokan string. Untuk kasus terburuk, terjadi ketika karakter awal pada pattern ternyata sama dengan karakter pada teks, dan hanya karakter terakhir saja yang berbeda dengan karakter yang ada pada teks. Sehingga, kita sudah melakukan sekian kali atau sebanyak M panjang karakter pattern untuk melakukan pemeriksaan, namun baru di akhir pattern kita mengetahui bahwa karakternya berbeda dengan karakter teks. Walaupun kita tahu hanya karakter terakhir yang berbeda, namun pendekatan brute force tetap harus melakukan pergeseran sejumlah satu karakter saja pada teks untuk diperiksa lagi mulai dari indeks ke-0 pada pattern. Sehingga beberapa kali kita mengulang pemeriksaan yang sama dan baru diketahui berbeda di akhir. Pemeriksaan yang kita lakukan sejumlah M karakter pattern sebanyak pergeseran yang dilakukan oleh pattern, yakni panjang karakter teks dikurangi panjang karakter pattern. Hal ini menyebabkan kompleksitas pencocokan string untuk algoritma brute force adalah OMN, cukup lambat untuk proses pencocokan string. Kasus terbaik terjadi ketika dari awal teks, pattern langsung mendapatkan karakter yang berbeda di karakter pertamanya, sehingga tidak perlu memeriksa karakter-karakter pada pattern berikutnya. Pattern bisa langsung bergeser untuk memulai lagi dari awal dengan karakter teks berikutnya. Jadi, setiap kali pemeriksaan, pattern hanya perlu satu karakter karena langsung berbeda, dikalikan dengan banyaknya pergeseran yang dilakukan, yaitu sebanyak N dikurangi M plus 1, panjang teks dikurangi panjang pattern, sehingga untuk kasus terbaik, batas atas kompleksitas waktunya adalah ON.
Kasus umum atau yang biasanya ditemui dalam persoalan pencocokan string memiliki kompleksitas OM plus N. Jadi pada kebanyakan kasus kita perlu memeriksa hanya satu atau dua karakter pada pattern untuk kemudian mendapatkan ketidakcocokan atau mismatch dengan teks. Selanjutnya, bergeser atau berhenti ketika sudah tidak mungkin lagi bergeser. Jadi, pergeseran yang dilakukan maksimal N, ditambah dengan pencocokan yang mungkin dilakukan pada total pergeseran tersebut adalah M, karena sebetulnya mungkin hanya satu atau dua karakter saja yang diperiksa. Jadi, batas atas waktu pencocokan untuk kasus yang umum adalah OM plus N. Dan kompleksitas ini cukup cepat untuk kasus rata-rata. Contohnya pada teks sebagai berikut. A string searching example is standard dengan pattern yang akan kita cari adalah store. Pada proses pemeriksaan, seringkali kita menemukan bahwa pattern pada karakter awal langsung berbeda dengan karakter yang ada pada teks, atau setidaknya satu karakter yang sama, S, atau dua karakter yang sama, S dan T. Oleh karena itu, untuk kasus umum atau rata-rata, kompleksitasnya cukup baik pada pendekatan brute force ini. Dari analisis kasus terbaik dan kasus terburuk sebelumnya, kita bisa melihat bahwa pendekatan brute force ini cukup cepat ketika variasi dari karakter teks maupun patternnya cukup beragam. Ingat kembali kasus terbaik. Pemeriksaan akan memiliki kemungkinan untuk menemukan ketidakcocokan di awal pattern sehingga tidak perlu memeriksa banyak karakter pada pattern untuk melakukan pergeseran berikutnya. Berbeda halnya ketika variasi karakter pada teks dan pattern sangat minimal, misalnya pada binary false yang hanya terdiri atas bilangan 0 dan 1. Maka besar kemungkinan di awal-awal pemeriksaan pattern banyak karakter yang sama, namun baru diketahui berbeda di pemeriksaan karakter akhir pattern. Sehingga kita harus mengulang lagi pemeriksaan dari awal pattern lagi untuk pergeseran berikutnya. Ingat kembali contoh kasus terburuk. Dari analisis ini, Anda bisa menentukan kapankah sebaiknya kita menggunakan pendekatan brute force untuk persoalan pencocokan string. Demikian video kuliah mengenai pengantar pencocokan string dan review pendekatan brute force untuk pencocokan string. Selamat belajar!